Halo guys, David di sini dan ini adalah blender Philips HR2116 yang harganya sekitar 600 ribuan, tergantung Anda belinya di mana. Kalau saya belinya di Tokopedia dan ini adalah Vitamix 5200 yang harganya 12 juta. Ini saya belinya di Tokopedia juga. Harganya jauh banget ya, padahal kita tahu merek Philips ini udah termasuk kayak yang bagus lah, sampai sering dipakai buat usaha jualan jus kayak es Milo, Pop Ice, dan lain-lain. Udah kebukti. Tapi taunya masih ada blender yang harganya jauh lebih tinggi lagi, si Vitamix 5200 ini. Ngapain ya? Bedanya memangnya seberapa jauh? Di video ini bakal kita tes. Oh ya, tadi saya ada bilang kalau keduanya ini saya beli di Tokopedia ya, soalnya memang kalau saya mau cari apapun dari HP sampai ke kebutuhan dapur, kayak kedua blender ini mau yang mainstream atau yang gila, mikirnya pasti langsung cari di Tokopedia aja, lengkap. Jadi kalau Anda lagi nyari kebutuhan dapur, mampir ke Tokopedia aja. Bulan ini lagi ada promo bebas ongkir juga. Buat detail itemnya bisa cek link di deskripsi aja. Apalagi sekarang sangat disaranin buat masak dan makan di rumah aja kan, jadi momennya pas banget. Oke, sebelum kita tes, saya mau sedikit ngejelasin dulu kenapa si Vitamix 5200 ini bisa mahal banget harganya. Pertama, dia ini buatan Amerika dari tahun 1921. Jadi berdirinya itu hampir barengan kayak Nyonya Menir yang dari 1919, beda 2 tahun. Tapi sekarang Nyonya Menir udah capek, tahun 2017 kemarin udah istirahat. Kalau Vitamix kayaknya masih kuat gitu. Kedua, dia berani ngasih garansi sampai 7 tahun, tapi di Indonesia sini nggak tahu ada garansi nggak ya. Saya kurang tahu infonya, kayaknya ini barang impor, yang pasti kalau di luar sana, barangnya ini dijamin 7 tahun, ada ketulis di kotaknya. Jadi, Vitamix itu kayak pede banget sama ketahanan barangnya, dan pas saya baca-baca komen di YouTube soal barang ini, mereka juga puas banget. Ketiga, mesinnya ini punya tenaga 2 horsepower. Itu infonya saya dapat di YouTube juga, kalau rata-rata blender itu, ini 2 horsepower, ini 1,8 horsepower aja, itu entah benar atau enggak. Tapi kalau benar, tenaga si Vitamix ini jauh di atas si Philips. Keempat, di paket penjualannya, kotaknya, oh di situ. Di paket penjualannya ini kita bakal dapetin buku resep yang kayaknya kualitasnya lumayan oke ya, dari cara bikin es krim sampai bikin smoothie gitu. Jadi ya ini nilai tambah yang lumayan walaupun nggak penting-penting banget. Dan sebenarnya ketiga alasan tadi, mau dari Amerika, mau 2 horsepower, mau berapapun, ya itu nggak penting kalau kita nggak lihat langsung bedanya apa. Jadi sekarang bakal kita tes. Saya sendiri belum pernah tes sih, jadi penasaran juga. Nanti bakal ada 5 tes, mulai dari bikin smoothie, terus ada ngeblend Pop Ice juga. Ada blind test juga nanti, jadi kita blend. Saya nggak tahu, Iqbal bakal nuangin dan saya bakal ngetes mana yang lebih enak. Terus ada giling bawang juga. Indonesia kan seneng apa bumbu-bumbu gitu ya. Terus kita bakal bikin es krim juga, katanya ini bisa. Dan satu lagi apa ya? Oh ya, kita bakal ngeblender si biji-bijian kayak si oatmeal sama si biji sangat kecil ini. Anggap aja kayak ini chia seed sih, tapi ya sekecil ini. Katanya bisa ke blender juga. Kita juga bakal ngetes di sini, jadi kelihatan bedanya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Dari yang paling simpel dulu, yaitu kita bakal bikin jus. Jus aja yang paling simpel. Kalau dulu saya di tempat kuliah sih rata-rata memang pakai ginian semua ya. Pakai apa? Si Philips ini. Itu waktu itu kalau nggak salah harga satu es buah itu atau jus buah itu harganya 6.000, tapi entah dia seberapa banyak dikasihnya. Kalau di sini kita nggak bakal malu-malu gitu. Nggak bakal pelit-pelit, kita langsung kayak nanas gini, kita langsung masukin 2 biji. Oke. Terus kita nggak bakal pakai air. Kalau misalnya butuh air baru nanti kita tambahin. Tapi buat kasih kayak stress test gitu, kita bakal nguji seberapa jauh kedua blender ini bisa ngejus apapun yang dimasukin ke dalamnya. Saya juga jadi inget si Blendtec yang dulu sempat heboh karena ngeblender iPhone sih. Cuma di sini kita menyayangi HP atau menyayangi elektronik dan sayang sama blendernya juga. Jadi kita nggak bakal ngejus yang keras-keras kayak gitu. Terus pisang 1 masukin, terus entah gimana hasilnya, yang pasti kita masukin aja. Terus ada 4 sih tadi, saya mau masukin 4. Oh ini kita masukin bayam. Ini harusnya lumayan susah buat di blender. Jadi buat yang pengen langsung lihat hasil blendernya mungkin bisa langsung di forward aja, fast forward gitu, karena ini memang kita bakal jadi video yang santai gitu sih. Ini mungkin ibu-ibu
bakal ngiler atau apa ya, atau protes, wah bang itu kok cara ngeblender bayamnya kayak gitu, kayak kasar banget. Tapi ya udahlah, ini namanya juga buat eksperimen. Ini terkesan saya nggak banyak halus-halusin barangnya karena kita memang mau ngetes seberapa jauh kedua blender bisa halusin. Itu aja sih intinya. Yang terakhir anggur sih gampang lah, tinggal metik-metik doang, terus kita tinggal masukin aja. Mungkin satunya 10 biji kali ya, 3, terus 6. Belajar berhitung bersama David, 15 aja deh biar lebih kerasa. Ini 12, ini 15. Oke, jadi ini sama sekali nggak dimasukin air, terus kita masukin kayak gini. Ini jadi kayak pure banget ya, bener-bener murni tanpa oplosan. Terus di sini kita masukin. Di sini kita dapetin apa buat nusuk-nusuk gini juga buat padetin. Tapi blendernya belum dicolok ya ini. Oke, kita langsung mulai aja. Ini dari yang nomor 1, ini ada tulisan jus gitu di nomor 1, jadi lambang ada buahnya. Kalau lambang nomor 5 tuh mungkin paling kuat karena udah es batu. Mungkin kalau ini nggak kuat kita bakal pakai mode yang kelima. Ini tadi saya baca dia 350 watt, terus ini 1380 watt, jadi dari wattnya aja udah 4 kali lipat gitu ya. Sekarang kita hidupin dari si Philips dulu. Oke. Bantu, bantuin. Mungkin kita coba bantu pakai si ini biar adil gitu. Oke, kita biarin aja sambil kita hidupin yang ini. Kedengeran nggak suara gua? Tapi itu udah paling full. Oh, kalau paling full kayaknya nomor 5. Paling full ya. Nggak ada yang berubah sih. Oke, ini ya. Ini udah yang paling full nomor 5. Jadi kalau mau ngeblender pakai kekuatan Philips yang paling full dia kayak gini. Oke, biarin aja kali ya. Terus kita bahaya. Kita udah ngegiling sekitar 30 detikan lebih dan hasilnya kayak gini. Sekarang kita cobain yang ini. Ini langsung kita hidupin. Dia ada putaran 1-10-nya buat power dan ada tombol turbo juga. Jadi turbo itu langsung yang paling tinggi gitu. Sekarang kita hidupin. Nah, kalau gini dia pakai kekuatan nomor 1, tapi kalau kita langsung turbo, dia langsung kayak langsung gitu. Dan pas sudah muter, kita tinggal tunggu aja. Kedengeran ya? Harusnya kedengeran sih. Oke, tunggu bentar. Paling sekitar 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini udah kelar. Dan ini kita coba nomor 5 lagi. Kita pastiin dulu ya nomor 5 itu paling tinggi. Ini nomor 1. Oke. Nomor 2. 3. 4. Kayaknya sama kencengnya sih. Oh, akhirnya bisa. Nah. Oke. Nah, akhirnya bisa. Oke. Kita tungguin aja sampai dia halus. Bisa sehalus apa? Ini tadi sekitar 10 detik aja. Kalau ini kita kasih 30 detik. Kalau misalnya dia 30 detik aja bisa sama kayak dia, berarti 1 juta bisa ngalahin 12 dengan sedikit paksaan, itu udah bagus sih. Oke. Sip. Oke, terus kita langsung bandingin aja atau mau kasih sedikit lagi ke sini? Ya kayaknya langsung aja deh.
Oh iya. Lumayan wangi. Kasar banget kelihatannya. Oke. Sip, sip. Ini dengan si Philips di sebelah sini. Oke, sekarang kita coba tuangin yang ini. Kalau ini nggak perlu puter-puter lagi, tinggal taruh doang. Sistemnya beda sih. Kalau itu bukan, nggak terlalu masalah. Ini dia dari plastik loh, ngomong-ngomong. Jadi bukan dari kaca kayak ini. Dan harganya bisa semahal itu. Ini nuangnya kayak lebih mantep gitu. Tadi udah dilihat ya kalau takarannya itu sama. Jadi bukan karena ini takaran apanya lebih banyak, jadi lebih mulus. Terus ini takarannya lebih apa, jadi beda. Kita sebisa mungkin kasih yang sama-sama semua. Nah, ini hasil blender yang Philips sekitar 30 detik lebih. Kalau ini yang Vitamix sekitar 5-10 detik. Jadi di sini yang bagian yang Philips, hasil gilingan yang Philips, sementara ini bagian yang Vitamix. Kalau saya sebar-sebarin kayak gini bener-bener tipisin gitu, kelihatan. Udah cuci tangan kok. Nah, kalau di sini dia nggak ada gumpalan-gumpalan yang kecil. Sementara kalau Philips, dia kelihatan masih ada anggur, terus masih anggur sih, kebanyakan anggur mungkin karena dia kecil gitu ya. Terus kayak ada serbuk-serbuk gitu juga. Kayak di sini ada titik-titik kecil hijaunya banyak gitu. Sementara ya kayak dicari-cari gitu, titik-titik hijaunya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau si Philips kayak di mana-mana ada gitu. Jadi ada efek-efek kasarnya gitu di lidah. Ini channel gadget atau masak ya, detail banget. Tapi seru kayak gini-ginian. Jadi kerasa, kalau ini ngomong-ngomong cuma 10 detikan doang. Kalau misalnya sekitar 30 detik lebih mungkin bakal lebih halus lagi. Cuma kita nggak sampai segitunya. Enak sih. Cuma kayak masih ada kayak bubur gitu. Dia kasar-kasarnya gitu masih kerasa. Sementara kalau yang ini coba. Ini lebih ke kayak bisa diminum daripada bisa dimakan. Jadi bedanya lumayan kerasa. Bahkan kerasa banget kalau kita mau agak lebay gitu. Kalau kita tuangin gini, dia nih dia jadinya kayak ini, cetek, kayak mau misah atau mau gabung dia galau gitu. Sementara kalau ini kayak ya kayak gitulah. Saya nggak tahu ini kalau digambarin pakai kata-kata mungkin agak jorok atau gimana gitu ya, karena lengket-lengket gimana gitu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Oke, yang kedua kita mungkin ini tema pengetesannya kayak biji-bijian gitu ya. Oke, lock dulu, ada susunya di dalam. Ini buat yang bilang YouTuber gampang, mana nih? Mana susu lagi? Sip, sekarang bagian yang ditunggu-tunggu yaitu Pop Ice. Ya, lu mau strawberry atau coklat, Bang? Strawberry. Oke. Sip, jadi coklat aja. Ya, gue yang demo suka-suka gue lah. Flavor coklat. Nanti lu bikin sendiri. Tergantung bagusan yang mana. Jadi di sini petunjuk penggunaan, masukkan ke dalam blender Pop Ice. Oke, jadi Pop Ice-nya dulu. Ini harus cepat, nanti si es-nya ini bakal meleleh. Sip, Pop Ice 1. Nggak modal ya, nggak ada gunting atau gimana. Pop Ice 1 bungkus. Ini nggak di-endorse ya, saya tadi ada siapin Milo juga nih, Milo nih. Nih, Milo. Tapi kayaknya Pop Ice lebih seru karena lebih ada ice-ice-nya gitu, jadi serasa memang khusus dibikin kayak gini. Ice blended. Jadi ingat video Next Carlos yang dia joget-joget gitu, ada penjualnya di Kalimantan atau di mana gitu. Yang dia ada show kayak sambil bikin pop ice sambil nari-nari itu, sambil diputer-puter gitu. Cara bikinnya masukin 75 ml air, jadi kita harus sesuai takaran. Oke. 78 tapi oke lah. Oke. Sip. Dikit ya ternyata. Dulu pas saya kecil sih beli pop ice di warung itu bukannya ice blended, tapi dia cuma es batu dipecahin terus kasih pop ice gitu aja. Jadi air coklat, bukan pop ice, bukan yang bener-bener
blender es. Terus ini es batunya 125 gram. Oke. Jadi 125 gram sebanyak apa ya? Ini baru pop ice. Airnya jangan dilebihin ya. Jangan dioplos, sayang. Oke, baru 63. Oke, ini 125 lebihin dikit. Masukin. Gitu doang ya ternyata pop ice. Kirain banyak banget. Terus ini kita masukin. Harusnya aman lah ya. Oke. Untung ada dipakein gini. Terus kita udah pakai mode S. Jadi nomor 5 ini yang S, jadi buat pop ice. Terus masukin ke sini. Terus kita hidupin. Ini satu mati, hidupin. Ya. Oke. Oke ya. Jadi kita tunggu aja. Mungkin ini udahan, terus ini oke lah. Silin, terus matiin. Jangan beli orang yang jualan pop ice dibikinnya kayak gini, soalnya kotor banget. Tapi ini karena udah cuci tangan dan lain-lain, ya udahlah. Kita coba pop ice yang dibikin dengan resep yang benar dan ya blender yang mahal. Siapa yang lebih bagus? Bal, lo nanti pas gue udah tuang, gue bakal tutup mata, terus gue cicip pakai mata tertutup gitu. Mana yang lebih enak? Ini bongkahannya masih banyak gitu. Oke, kita tuang. Kayaknya sama aja deh. Pop ice 3.000, 2.000, blender pakai 12 juta. Sekarang gue tutup mata gue, terserah lu cara lu ngaturnya gimana. Jadi gue bakal tutup mata di sini aja biar nggak dikira itu. Terserah mau kanan kiri, mau dipindahin, mau enggak. Bisa aja bilangnya dipindahin, taunya enggak. Bisa aja nggak dipindahin, taunya iya, atau beneran bohong atau jujur. Lu kasih aja ke mulut lu langsung ya. Oh iya, di sini aja. Gelasnya, terus lu kasih sedotannya. Ini yang pertama ya. Depan belakang. Ya, nanti di editing lu kasih tau aja yang lagi gua coba itu apa. Abis itu lu langsung kasih tau gua aja. Oke. Sedotannya mana? Oke. Jadi ini yang pertama. Wah, ini lembut banget sih. Atau air semua sudah. Oke. Banyakan air sih. Langsung. Hah? Mana sedotannya? Muncrat. Hah? Diam. Bentar, oke. Diam. Oh, ini ya. Lu pegang dulu, gua baru ambil. Oke, ini yang kedua. Ini langsung. Kayaknya ini yang Philips deh. Masih ada bisa digigit soalnya esnya. Kalau tadi kayaknya mulus dulu deh, jangan jawab dulu, gua coba lagi. Kayaknya ini yang Philips sih, masih ada es yang bisa digigit kayak kecil banget terus dikrek gitu. Bener nggak? Bener ya? Yep. Wow, oke. Jadi, oke. Sip. Jadi itu hasil blind testnya. Coba kita rekam ya. Di sini kayak masih ada bongkahan esnya gitu loh. Di sini bahkan masih ada satu bongkahan es yang gede gitu. Di sini. Nih, satu bongkahan es gitu. Masih ada suara. Terus kalau kita tuangin gini. Kotak. Masih ada ya. Kelihatan. Nah, kalau ini. Kita coba tuangin. Ini udah jadi kayak es yang kegabung-gabung karena dia halus gitu, nggak ada keletak-letaknya. Jadi ya jelas sih kalau di sini ya langsung kerasa. Oke, ambil thumbnail. Oke, kita lanjut ke eksperimen keempat. Kali ini kita coba si Vitamix saja. Berair, mungkin karena tadi kita masukin esnya ada airnya juga. Wah, beneran bisa kayak gini. Padahal di video-video YouTube banyak yang bisa gitu, kayak dia
diginiin pun, dibalikin pun isinya nggak tumpah. Mungkin itu padat banget kayak yang tadi ya, kayak yang oatmeal itu. Mungkin entah saya yang salah atau memang nggak bisa atau apa, yang pasti ada yang salah sama cara kita bikinnya. Soalnya di luar banyak yang bisa, mungkin itu ada triknya. Nanti bakal saya coba sendiri di rumah, eksperimen kayak gitu. Kalau dilihat yang oatmeal tadi sih kayaknya soal kepadatan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kelima, yaitu ini mungkin lebih ke penutup yang simple aja ya, yaitu buat motong bawang. Soalnya kan blender kadang dipakai buat motong-motong bahan dapur kayak gini juga. Dan Philips ini dia punya satu alat kecil sendiri. Mana ya? Nah, kalau Philips dia punya satu alat kecil sendiri, jadi ini buat motong-motong bumbu. Sebenarnya kalau saya baca dia buat motong bumbu yang kering, bukan bawang. Kalau bawang kan kalau kita giling gitu dia bakal basah. Tapi kalau ini katanya buat yang kering. Cuma bisa juga. Saya sering sih lihat orang atau ibu-ibu motong giling bawang pakai ini, masukin cabai, masukin apa. Terus kita bakal adu sama ini. Hasilnya kayak gimana ya? Tapi ini harus di ini dulu sih. Kupas dulu. Oke, jadi udah satu. Wow, ini bawangnya sampai ada muncrat sedikit ke atas gitu. Kita coba lihat hasil gilingannya. Kalau ini, oke, hasilnya seperti ini. Ini yang Vitamix. Ini hasil gilingannya kayak gini. Oke, hasil yang Vitamix dia kelihatan kayak bubur, jadi mirip sama yang tadi. Terus kalau wow, ini masih ada satu bongkahan bawang gitu di sini. Terus sisanya juga masih ada. Kelihatan sih kalau ini airnya lebih keluar, kalau ini airnya lebih nggak terlalu keluar. Udah bagus, cuma kalau dibandingin sama yang ini rasanya kayak bubur lawan nasi basah gitu kan. Ini bener-bener halus. Oke, jadi kesimpulannya apakah si Vitamix 5200 ini lebih worth it daripada si Philips 2116HR ini? Buat kebanyakan orang jelas enggak ya. Mungkin kalau kita keluarin duit 12 juta buat blender semal ini, mau sesmooth apapun minumannya bakal kerasa pahit di mulut karena udah ngurangin isi dompet yang banyak banget. Lebih mending ini kasar-kasar tapi agak sedikit kasar tapi sudah lumayan halus banget dan harganya sangat bersahabat buat dompet kita. Saya aja dari dulu pakainya si Philips ini. Tapi misalnya kalau Anda adalah orang yang butuh performa paling maksimal dari sebuah blender. Biasanya gue ngomongnya soal HP ya, performa ini kali ini sebuah blender. Performa maksimal sebuah blender. Vitamix ini bisa jadi pilihan banget. Misalnya Anda orang yang bisnisnya di minuman atau cafe atau restoran atau F&B gitu. Butuh kualitas minuman yang bener-bener halus, es yang bener-bener halus, smoothies yang bener-bener halus, atau apapun yang bener-bener halus yang bisa di blender. Ini mungkin bisa jadi malah lebih murah dari ini karena ini bisa datengin duit yang lebih banyak jatuhnya. Dia lebih, kualitasnya lebih bagus hasilnya dan daya tahannya juga katanya lebih bagus. Horsepower-nya juga lebih tinggi. Gila, tinggi banget. Ini bisa 16 kali lipat. Jadi ada istilah ya barang mau berapa ratus juta tapi kalau misalnya dia hasilin 1 miliar ya jatuhnya murah sih. Tapi kalau misalnya 10 juta tapi dia nggak ngasilin apa-apa ya jatuhnya mahal. Jadi Anda yang bisa jawab sendiri. Anda tipe yang mana, apakah memang pakai blender sekedar buat ya ngalusin iseng-iseng aja kadang-kadang kayak saya, atau memang butuh sesuatu yang performanya setinggi ini. Apakah Anda orang kaya yang senang minum jus sesmooth mungkin ya, mungkin ini bisa jadi pilihan juga. Intinya sesuai budget aja sih, kalau misalnya ada satu yang bener-bener worth it atau enggak ya satu udah mati tuh. Jadi gitu aja. Kesimpulan buat video ini, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau misalnya jus dari ini 6.000, ini 8.000. Kayaknya milih ini sih. Beda 2.000. Kalau bedanya 1.000 orang, 2 juta ya. Harus 10.000 gelas baru. 6.000 gelas baru agak balik modal.